Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Baik, Mbak Iva, silakan dipimpin berdoa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna minas sholihin. Amin. Selanjutnya, Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk? Dwi Yuni Khalifatus Isdianti. Hadir, Bu. Ica Arafatin Kusnia. Hadir, Bu. Ifatul Maula. Hadir, Bu. Sisilia Putri Utami. Sakit, Bu. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Masih semangat tidak sekolahnya? Masih, Bu. Sekarang Bu Guru mau tanya, ada yang tahu tidak hari ini kita belajar materi tentang apa sih? Saya tahu, Bu. Yaitu pelestarian kekayaan sumber daya alam. Nah, betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam. Ada yang tahu tidak apa pengertian dari sumber daya alam itu? Siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Silakan Mbak Ica. Segala sesuatu yang diambil dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, betul sekali. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan lebih jelas lagi tentang materi sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu dapat dikategorikan atau dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu contohnya Seperti air, produk kehutanan, peternakan, pertanian, dan sebagainya. Lalu yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, uranium, dan lain sebagainya. sumber daya alam juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Ada yang tahu apa yang disebut dengan sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati? Saya, Bu. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti contoh hewan dan tumbuhan. Dan yang kedua yaitu sumber daya alam non hayati, yaitu adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, seperti contoh air, angin, sinar matahari, dan masih banyak lagi. Sekali Mbak Dwi, terima kasih. Nah, di sini Bu Guru punya contoh gambar sumber daya alam hayati dan non hayati. Seperti ini, mari kita lihat bersama-sama. Ini adalah contoh sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Seperti yang sudah dijelaskan sama teman kita Mbak Dwi tadi, sumber daya alam hayati contohnya hewan dan tumbuhan. Kalau sumber daya alam non hayati contohnya air, angin, tanah, dan hasil tambang. Berdasarkan pemanfaatannya, sumber daya alam dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sumber daya alam ruang. Setelah itu ada sumber daya alam materi dan ada sumber daya alam energi. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang jenis-jenis sumber daya alam dan contoh-contoh pemanfaatan sumber daya alam. Lalu kalian tahu tidak apa saja sih usaha pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam itu? Bu, usahanya yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, mendaur ulang barang bekas. Betul, ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Tidak membuang sampah sembarangan.
berprestasi. Ya, betul. Jadi, usaha yang harus kita lakukan untuk melestarikan lingkungan yaitu salah satunya tidak membuang sampah sembarangan, melakukan reboisasi, tidak menebang pohon sembarangan, mendaur ulang, dan menghemat bahan bakar dan listrik. Jadi, dari materi yang sudah Bu Guru sampaikan, kita bisa mengetahui pengertian sumber daya alam, jenis-jenis, dan usaha apa saja yang seharusnya kita lakukan untuk menjaga kelestarian kekayaan sumber daya alam. Selanjutnya, Bu Guru akan memberikan kalian tugas individu ya, yaitu membuat kerajinan dari barang bekas yang ada di rumah, yang ada di gudang, yang ada di mana saja, yang penting barang-barang bekas agar kita bisa mengolahnya kembali menjadi barang yang lebih bermanfaat lagi. Bagaimana? Sudah jelas tugasnya atau ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Bu Guru akhiri pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Iya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita doa bersama sesuai keyakinan masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Duduk siap.